Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 15 Mei 2023. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali datang kepada Tuhan dan kita rindu untuk dapat mendengar suaranya. Nah saudara-saudaraku, mari kita lebih dalam lagi untuk dapat mendengar firman-Nya. Sebelumnya, mari saya mengajak kita semua untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya setiap kami anak-anak-Mu, kami memiliki haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu setiap hari. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu terus untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami rindu mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kami pengertian baru, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sepenuhnya kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan kasih Bapa. Setiap kami yang mendengarkan diberkati, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan urapi. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah Tuhan adalah bagianku. Nah saudara-saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan 26. Penghiburan dalam penderitaan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Di dalam pasal ini Yeremia boleh menyatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel membuat mereka lupa apa itu kebahagiaan. Berbagai ratapan yang menunjukkan betapa dahsyatnya penderitaan mereka di bawah penjajahan bangsa Babel. Semuanya terasa lama dan membuat hati mereka sangat pedih. Bahkan mereka pun sempat mengalami krisis iman. Meskipun demikian, Nabi Yeremia berusaha untuk tidak fokus kepada dirinya ataupun kepada aniaya, cemoohan, penderitaan yang dialami. Tetapi Yeremia memilih untuk mengarahkan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan. Ia berusaha untuk menggali dan membangkitkan kembali puing iman yang masih ada di dalam dirinya. Dan ia menemukan janji Allah, yakni kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, rahmat-Nya tidak akan ada habisnya dan selalu baru setiap pagi. Saudara-saudaraku, Nabi Yeremia dengan jujur mengakui betapa rentannya hidup ini. Kesusahan, kehilangan, dan penderitaan dapat terjadi sewaktu-waktu. Umat Tuhan telah keliru mengambil pilihan dan sikap hidup dengan mengabaikan nasihat Allah.
Meskipun demikian, ada satu harta yang paling berharga yang dimiliki, yang tetap ada di dalam diri kita, yaitu kenyataan kehadiran Allah dan kuasa yang tidak pernah berubah bagi setiap umatnya, sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun. Kehadiran dan kesetiaan Allah menghadirkan hari-hari yang baru, yang selalu penuh dengan pengharapan. Saudara-saudaraku, apa yang kita yakini, hal-hal yang paling bernilai, berharga dalam hidup kita, mungkin akan selalu menjadi yang paling utama yang menguasai pikiran dan hati kita. Dan cara kita bersikap dan bertindak pun akan terpengaruh oleh karenanya. Apa yang kita genggam dengan kuat dalam hidup ini akan mencengkram kita pada akhirnya. Saudara-saudaraku, Tuhan sendiri merupakan bagian dari seluruh total dari pusaka jiwa kita. Di dalam setiap lingkaran kehidupan yang kita miliki, biarlah Tuhan menjadi bagian kita. Bukan hanya anugerahnya atau kasihnya ataupun perjanjiannya, melainkan pribadi Tuhan sendiri. Karena Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi bagiannya, dan kita telah memilihnya untuk menjadi bagian kita. Saudara-saudaraku, Tuhan adalah bagian kita yang maha cukup. Allah sudah mencukupkan dirinya sendiri, dan jika Allah sendiri yang maha cukup, Tuhan pasti sudah cukup bagi kita. Tidaklah mudah untuk memuaskan keinginan manusia, keinginan daging, tetapi segala yang kita dapat dan kita minta dapat kita temukan di dalam Allah. Seperti firman Tuhan yang berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Nah, saudara-saudaraku, ketika kita datang mencari Tuhan, maka jiwa kita akan diterangi oleh Tuhan, dan kita akan semakin mengenal Dia dan mampu untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Semakin kita mengenal Tuhan dan mengasihinya, semakin kita rela untuk menyangkal diri dan memikul salib. Nah, saudaraku, apakah kita sedang mencari dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Atau kita sedang mencari berkat-Nya saja untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri? Biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini, ratapan yang sudah kita baca menjadi sumber kekuatan bagi kita. Di saat tidak ada pergumulan dan tidak tahu untuk berbuat apa-apa, kita percaya masih ada yang dapat kita lakukan, yaitu kita berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah bagian kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan, saudara-saudaraku, yang dapat kita boleh dengarkan dan kita boleh bersama-sama melakukannya. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai bagian dari hidup kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin dijamah dan kita memiliki paradigma yang baru di dalam Kristus. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk merefleksikan diri kita, evaluasi diri. Apakah kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh kita harapkan, yang sungguh-sungguh kita nantikan? Dia berfirman, maka semua jadi. Oleh karena itu, carilah pribadinya, carilah wajahnya, dan kita akan temukan janjinya di dalam Kristus. Amin. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Terus Engkau mengurapi kami Tuhan, ajar kami, sehingga kami memiliki hati yang lemah lembut. Kami mau berubah, kami mau menjadi seperti Kristus. Kami mau meletakkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang berperkara bagi setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, terus berkarya di dalam Kristus. God bless you all.